Saudara, jutaan orang tetap mudik Lebaran di tengah masa larangan mudik dan diperkirakan akan kembali ke ibu kota akhir pekan ini. Tingginya mobilitas warga di masa libur Lebaran dikhawatirkan menjadi pemantik meningkatnya penularan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Apa evaluasi pemerintah terkait kepatuhan warga di masa larangan mudik? Apa pula strategi pemerintah menghadapi kemungkinan lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur Lebaran? Saya sudah bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Selamat malam, Pak Muhadjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Sofi. Saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin dulu, Pak. Sama-sama. Sering ngobrol, pasti ada 1-2 kali lah, saya takut kalau misalkan ada yang tidak berkenan di Pak Muhadjir. Pak Muhadjir begini. Banyak salahnya, yang muda banyak duitnya. Terima kasih, Pak. Pak Muhadjir begini, ini kan jutaan orang sudah mudik, mau tidak mau kita harus mengakui itu di tengah aturan larangan mudik sebenarnya. Sudah dilarang tapi banyak yang masih juga nekat. Pemerintah was-was tidak, Pak? COVID bakal melonjak 1 atau 2 pekan dari sekarang? Kalau was-was tidak, tapi sudah kita antisipasi. Mudah-mudahan antisipasi kita nanti tepat lah. Antisipasinya apa saja, Pak Muhadjir? Ini tadi sudah disampaikan kan oleh Pak Kapolda Metro, juga penjelasan-penjelasan yang lain bahwa memang pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100%, tetapi bukan berarti gagal sama sekali gitu. Dan kita sudah hitung perkiraan berapa jumlah yang tidak taat tetap mudik dan nanti akan balik ke tempat semula, terutama ke ibu kota. Tetapi ibu kota bukan satu-satunya loh ya Mbak Sofi ya. Ini semua sudah kita hitung termasuk ibu kota provinsi di beberapa tempat. Nanti juga akan menjadi tujuan arus balik ya. Dan itu sudah kita hitung betul. Mudah-mudahan nanti perhitungan kita mendekati benar lah gitu. Karena ini kan kita bicara tentang orang ya. Mobilitas, jumlah juga sulit untuk dipastikan. Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan, kemudian pihak aparat terutama kepolisian dan TNI, di dalam melakukan penyekatan dan penindakan ketika mereka berangkat, saya kira akan menjadi bahan yang sangat berharga untuk dijadikan dasar kita membijaksanai menyambut kedatangan mereka arus balik ini. Tapi sejauh ini apa evaluasi pemerintah soal aturan larangan mudik Lebaran, Pak Muhadjir? Secara umum sudah bagus ya, sudah bagus dan kemudian kita juga betul-betul memanfaatkan data historis, terutama pengalaman penanganan peniadaan mudik tahun lalu, termasuk kita perketat jalur-jalur tikus kita pelajari secara detail, kemudian juga modus operandi mereka yang nekat dengan cara-cara yang menurut mereka kreatif, tapi sebetulnya itu tidak terpuji, juga sudah kita antisipasi. Sehingga tadi Pak Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa tahun ini angka yang meninggalkan provinsi DKI ini juga tidak terlalu banyak dibanding tahun lalu, hanya sekitar 1 juta lebih lah. Dan saya juga bersama Pak Menhub dengan Kapolri juga turun sendiri ke lapangan. Saya baru kemarin juga melihat sendiri bagaimana pihak aparat melakukan pemeriksaan dan penyekatan di wilayah Cikarang, untuk keluar Cikarang dan juga di Cikupa Tangerang gitu. Dan saya juga mengamati kondisi bagaimana di DKI selama dilarang mudik ini, ternyata memang angka tingkat kesibukan di jalan-jalan protokol dan juga di pusat-pusat perbelanjaan dan tempat kuliner sangat padat. Ini artinya menunjukkan bahwa memang kita cukup berhasil di dalam menahan mereka untuk tidak mudik itu. Pak Muhadjir, kemarin saya berbincang dengan Menko Polhukam, Mahfud MD. Pak Mahfud bilang bahwa kalau dari hitung-hitungan jumlah orang yang mudik itu menurun 70%. Tapi berarti kan artinya tetap ada 30% orang yang mudik dibandingkan dengan tahun lalu dan dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, dan itu tetap ada risiko untuk menyebarkan COVID-19. Nah, ini saat ini posisinya walaupun sudah dilarang oleh pemerintah, tetap banyak masyarakat yang nekat, bahkan sampai berusaha semaksimal mungkin bergerombol, menerobos, mencari cara untuk membuat kewalahan petugas. Ini kan artinya memang ada semacam, walaupun sudah berkurang jumlah pemudiknya, tapi ada sebagian kelompok masyarakat yang
belum memahami kenapa harus ada larangan mudik, apa yang dimaui oleh pemerintah. Saya menduga ada kesenjangan komunikasi di sini, sehingga masyarakat tidak semuanya bisa paham kenapa pemerintah harus melarang itu mudik. Apakah sudah ada evaluasi, misalnya bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat supaya lebih gamblang lagi, karena liburan kita tidak hanya berhenti pada saat Idul Fitri ini, nanti juga pasti akan ada tanggal-tanggal merah lainnya, Pak Muhadjir. Iya, evaluasi terus dilakukan. Kita setiap hari saya selalu berkoordinasi dengan Pak Menteri Investasi dan Maritim sebagai penanggung jawab koordinator di bidang transportasi, juga dengan Pak Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan, juga dengan beberapa gubernur yang akan menjadi sasaran mudik dan arus balik. Semua kita lakukan terus ini, dan memang angka-angka kita tidak bisa pastikan ya, semua boleh berasumsi, boleh menduga berapa, tetapi yang jelas memang bahwa sekarang ini jumlah yang mudik itu jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun lalu, dan kemudian juga koordinasi di semua level, terutama di level bawah, ya, itu juga sudah berjalan dengan baik. Jadi Mbak Sofi, mereka biar yang sudah terlanjur mudik itu jangan dikira kemudian mereka akan bebas, karena kemudian dia akan tetap dilacak di level yang paling bawah, yaitu di tingkat RT, RW, kelurahan, dan desa. Dan kemudian dia juga akan, kalau memang betul-betul di beberapa tempat dikarantina juga, jadi dia tidak otomatis kemudian bisa leluasa. Jadi memang ada lapisan, berlapis-lapis kita upayakan, sehingga nanti kalau mereka akan balik ke tempat semula, itu juga akan ada koordinasi dengan desa, RT, RW, terutama Satgas di level desa dan level kecamatan. Jadi mereka lah yang tahu persis siapa yang datang dan siapa yang harus nanti ini sudah dikomunikasikan sampai ke level terbawah ya Pak ya? Betul. Ya. Begini, satu hal yang kemudian hari ini jadi perbincangan luar biasa di media sosial adalah mudik dilarang, tapi wisata dibuka. Kita lihat hari ini beberapa lokasi wisata tidak hanya di ibu kota, tapi di berbagai wilayah di Indonesia tampak sangat padat. Nah, apakah dengan adanya kebijakan yang tidak, kalau ada yang bilang tidak konsisten seperti ini, kita tetap bisa mengendalikan COVID-19? Akan dijawab oleh Pak Muhadjir sesaat lagi. Saya jeda sejenak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.